Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Senja Pajajaran bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. 2 hari 2 malam rombongan utusan Pakuan Pajajaran singgah di Istana Raja Galuh menjadi tamu yang terhormat dari seorang raja. Dari Raja Galuh perjalanan sudah tak jauh lagi dengan pedoman Gunung Cermai. Iring-iringan utusan Pajajaran meninggalkan tapal batas kerajaan kecil Raja Galuh. Dalam pada itu terjadilah kesibukan yang dilakukan oleh Prabu Cakraningrat dengan pembantu setianya Adipati Kiban. Prabu Cakraningrat memiliki pusaka jimat yang sangat sakti, yakni Kandaga Mas, berisi golek ular naga mas yang sangat ampuh sekali. Pusaka peninggalan leluhur yang berhasil dimiliki dengan cara yang licik pula dari orang yang sebenarnya lebih berhak. Cirebon keadaannya telah maju pemerintahan yang berdasarkan ajaran agama Islam yang menuju kepada Baldatun Thayyibatun Warobun Gopur, yakni negara adil makmur yang diridhoi Tuhan Maha Kuasa, berjalan dengan baik, segala sesuatunya aman damai dengan rakyatnya yang sangat patuh. Sesungguhnya hanya kepatuhan rakyatlah yang membuat Cirebon tumbuh semakin besar walaupun penduduknya terdiri dari berbagai bangsa. Pada tahun 1482 Masehi, jadi baru 3 tahun berjalan, Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya Syarif Hidayatullah yang waktu itu berusia 31 tahun. Penyerahan kekuasaan berlangsung setelah setahun pemuda Syarif Hidayatullah kawin dengan putri uaknya Ratu Mas Pakungwati, lahir dari ibu Nyai Indang Gelis, istri pertama Walang Sungsang. Syarif Hidayatullah dalam hubungan tugasnya ikut menyebarluaskan agama Islam hingga sampai ke luar Jawa. Tibalah dia di daratan Tiongkok lalu pulang kembali ke Cirebon untuk meneruskan tugas sucinya. Sampailah dia di Lur Agung untuk mengislamkan raja dengan segenap rakyatnya. Pada saat itulah kiranya datang putri Tiongkok bernama Ong Ting Nio untuk kawin dengan pemuda yang pernah dikenalnya ketika berada di daerah kekuasaan ayah putri Ong, yakni Kaisar Yunglo. Di Lur Agung itulah putri Ong kawin secara Islam dengan Sunan Jati Purba dengan disaksikan oleh Prabu Lur Agung serta segenap pengiring putri Cina itu. Putri Ong lalu berganti nama dengan Ratu Mas Rara Sumanding, kemudian dibawa ke Cirebon. Syarif Hidayatullah lalu menduduki Istana Pakungwati dengan gelar lengkap Sunan Jati Purba atau juga Sunan Gunung Jati. Pada saat itulah datang utusan dari Pakuan Pajajaran, bahkan utusan pribadi Sang Prabu Siliwangi, yakni Temenggung Jagabaya. Tamu dengan resmi diterima di bangsal dalam Keraton Pakungwati. Sebagai tuan rumah, Sunan Jati Purba bersama Pangeran Cakrabuana yang sudah agak lanjut usia ialah 59 tahun. Tetapi kegagahan dan keangkerannya bagi yang mengenai dari dekat Prabu Siliwangi akan melihat persamaan keduanya, persamaan antara ayah dan anak. Ki Tumenggung Jagabaya mengakui hal itu, juga Kitulah dan lain-lain pengiring yang ikut menghadap. Para tamu itu sungguh tak menyangka sedikit pun bahwa mereka mendapat sambutan begitu mesra dan meriah sejak di tapal batas, dan tanpa suatu rasa curiga sedikit pun mereka dibawa langsung ke Keraton Pakungwati untuk menghadap putra dan cucu dari Prabu Siliwangi. Bahkan kepada mereka juga diberi kebebasan bergerak dan berbicara maupun bergaul dengan rakyat banyak. Apa yang tadinya mereka takutkan ternyata hanya bayangan saja karena desas-desus yang sampai di Pakuan Pajajaran tentang adanya agama baru Islam dan penganut-penganutnya. Setelah mengalami sendiri kenyataan yang ada selama berada di Cirebon dan bergaul bersama orang-orang Islam, maka gambaran dan bayangan yang tadinya menakutkan itu menjadi lenyap.
Sebaliknya, pihak Pangeran Cakrabuana maupun Sunan Jati Purba selama menerima utusan pribadi orang tuanya sendiri itu tak kurang berusaha menimbulkan kesan kepada tamunya bahwa rakyat yang beragama Islam adalah rakyat yang memperhatikan budi luhur, saling mencinta dan menghargai atau hormat, hidup rukun damai, mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Para pemimpin dan penyebar agama Islam itu tak mengabaikan kesempatan untuk mengajak para tamunya mengenai apa hakikat dan manfaat agama Islam, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tamu lalu diajaknya berkumpul bersama rakyat Cirebon di dalam lunjuk untuk mendengarkan ceramah dan dakwah agama Islam. Agama Islam bukan agama paksaan. Agama Islam menuntun manusia ke jalan benar dan lurus yang diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian diajarkan pula membaca syahadat, suatu pengakuan dengan penuh keyakinan memasuki agama Islam. Di samping itu semua, tak ketinggalan pula diberi penjelasan dan penerangan tentang hakikat hidup sebagai umat Islam. Akhirnya Ki Temenggung Jagabaya sepengiringnya mulai semakin betah menetap di Cirebon, suatu tempat di tepi laut. Hanya kitulah yang selekasnya menghilang dan kemudian tidak lagi menjadi perhatian pihak Ki Temenggung Jagabaya yang sudah merasa puas menerima kehidupan yang lebih enak. Bagaimana sebenarnya sambutan pihak Pangeran Cakrabuana maupun Sunan Jati Purba terhadap rasa rindu dan uluran salam dari Sang Prabu Siliwangi? Terutama pihak Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana lah menerimanya dengan rasa penuh haru sehingga menitikkan air mata. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa dimintakan kekuatan dan keselamatan bagi Ayahanda Prabu serta segenap rakyat Pajajaran dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hati Ayahanda Prabu tergerak ingin berjumpa setelah 40 tahun berpisah dengan putra-putrinya. Maka berundinglah kedua tokoh Cirebon itu. Dari segi agama Islam, pamanda Pangeran, maka anak sesungguhnya adalah amanat dari Tuhan. Maka tentulah Tuhan yang menggerakkan hati nurani Raja Siliwangi. Demikian sambutan Sunan Gunung Jati. Hal mana sangat dibenarkan oleh uaknya yang kemudian mengajukan saran. Dan anak da Sunan, bagaimana pendapat anak da kalau Manda mengusulkan agar kita berdua pergi ke Pakuan Pajajaran langsung menghadap Baginda? Maka menjawablah Sunan Gunung Jati, memang demikian sebaiknya, Manda Pangeran, sebagai putra yang saleh. Bukankah bila orang tua sudah meninggal, kiriman doa oleh anak yang saleh langsung diterima oleh Allah? Dan jauhkanlah sifat membanggakan diri kepada golongan lain, karena mungkin yang dianggap lebih rendah itu ternyata lebih baik daripada dirinya sendiri. Tetapi anak da Sunan, tidakkah anak da anggap perlu lebih dahulu membicarakan dan berunding dengan Dewan Wali Sanga? Insya Allah hal itu akan hamba lakukan dalam waktu pendek. Kebetulan setelah bermusyawarah di Bintoro nanti, segenap anggota Dewan Wali akan berkumpul di sini, Manda. Selain daripada itu, menurut Manda, ada baiknya pula kita berunding dengan Ki Temenggung Jagabaya, sebab bagaimanapun beliau sudah tentu lebih mengenai keadaan di Pakuan Pajajaran. Maka niat berkunjung menghadap Sang Prabu Siliwangi itu dibicarakan dengan Ki Temenggung Jagabaya yang berada di perguruan Gunung Jati bersama segenap pengiringnya. Di Raja Galuh, Sang Prabu Cakraningrat ternyata tak mau melepaskan hubungan dengan pihak Ki Temenggung Jagabaya, walaupun secara rahasia. Dan dari Ki Temenggung yang sudah masuk agama Islam tetapi berwatak bagai ular kepala dua itu, pihak Raja Galuh selalu menerima laporan secara rahasia, termasuk suatu berita penting bahwa Pangeran Cakrabuana bersama Sunan Gunung Jati akan segera berkunjung ke Pakuan Pajajaran. Bagaimana pendapatmu, Dipati Kiban?
Bertanyalah Sang Prabu Cakraningrat kepada Adipati Kiban setelah berada di dalam suatu pertemuan empat mata. Kalau mereka berkunjung ke Pakuan, berarti suatu kesempatan sebaik-baiknya untuk melakukan siasat adu domba, Gusti, jawab Adipati Kiban, yang dijanjikan oleh Sang Prabu Raja Galuh mendapatkan anugerah yang tinggi apabila siasat menguasai seluruh kerajaan Pajajaran berhasil. Mereka berdua berunding siang malam di tempat tertutup sehingga tak mungkin terdengar orang. Siasat bagaimanakah yang akan dijalankan? Sang Prabu Siliwangi tentu saja menjadi sangat gelisah ketika ternyata utusannya tak juga pulang. Sementara rasa rindu kepada putra-putrinya semakin menekan, Sang Prabu kemudian lebih banyak menyendiri, menyepikan diri. Pertemuan sudah agak lama tidak diadakan, roda pemerintahan cukup terurus oleh Patih Argatala beserta segenap pembantunya. Akhirnya tercetuslah gagasan Sang Prabu untuk mengadakan kunjungan ke Cirebon. Gagasan mana segera dikemukakan di hadapan para pendeta yang biasanya bertindak sebagai penasehat agung bagi Pajajaran. Dan keputusan musyawarah para pendeta ialah tidak dapat menyetujui gagasan Sang Prabu. Dasar alasan yang dikemukakan para pendeta hanya bahwa Hyang Rumuhun tidak dapat merestui perjalanan ke Cirebon itu, dan Sang Prabu Siliwangi seperti biasa tunduk patuh kepada keputusan para pendeta. Pada suatu hari tiba-tiba datanglah pengiring setia Kitulah langsung menghadap Baginda yang masih duduk seorang diri. Kitulah bersujud pada kaki Baginda dengan air mata yang berjatuhan dan suara gemetaran bersembah. Duh Gusti, sesembah hamba, mohon ampun beribu ampun. Tetapi hamba terpaksa langsung menghadap mengganggu tuanku. Hukuman apa yang Baginda akan jatuhkan terhadap kekurang sopanan hamba ini? Hamba berserah jiwa dan raga. Hanya tuankulah yang berhak menghukum hamba. Lalu hanya tangis sajalah yang terdengar terisak-isak seperti laku anak kecil tak hendak melepaskan kaki Baginda dari genggaman kedua tangannya itu. Katakan saja apa yang terjadi, pengiringku setia Kitulah, suara Sang Prabu penuh haru. Kitulah mengusap-usap air matanya, kemudian dengan suara diseling isakan bersembah. Duh tuanku, hamba membawa berita yang tentunya takkan berkenan di hati Baginda. Tentang putra dan cucukah? Tentang putra dan cucukah Kitulah? Kenapa dengan mereka? Sakitkah? Atau... Begitu gugup suara Baginda memaknakan berita buruk yang disampaikan dari Cirebon itu. Kitulah bersembah. Bukan tuanku, bukan. Putra maupun cucunda di Cirebon dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan kami segenap utusan diterima dengan ramah tamah sekali. Kabar yang ingin hamba persembahkan ke bawah duli tuanku ialah bahwasanya Ki Tumenggung Jagabaya sepengiringnya ternyata sudah tak ingin pulang ke Pakuan Pajajaran tuanku. Bahkan mereka sudah pula masuk agama Islam. Prabu Siliwangi ternyata bukanlah marah maupun kecewa. Tidak, melainkan hanya hambar datar saja lagu, suara maupun isi jawabannya. Ya, kalau memang itu yang mereka kehendaki, gitulah. Hal kepercayaan dan keyakinan, sekali lagi aku tegaskan, bahwa adalah satu hal mutlak urusan pribadi masing-masing. Adalah hak setiap manusia memilih mana yang menjadi kemantapannya dalam hal kepercayaan dan keyakinan, khususnya tentang agama. Perhatianku hanyalah terhadap berita yang menggembirakan tentang diri putra dan cucuku itu, gitulah. Seterusnya Kitulah bercerita tentang pengalamannya selama dalam perjalanan maupun setelah berada di Cirebon. Baginda mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah menjaga benar jangan ada sepatah kata pun dari cerita pengiringnya itu yang tak didengarnya. Selesai cerita Kitulah, maka bertambah kuatlah rasa rindu menekan jiwa Prabu Siliwangi.
timbullah bayangan dari alam angan-angan betapa mesranya perjumpaan kembali akan berlangsung, perjumpaan antara seorang ayah dengan anak yang lama hilang. Sebagai manusia biasa, kerinduan terhadap anak adalah wajar, tetapi mengapa ada larangan dan pantangan pihak pendeta maupun Hyang Rumuhun? Inilah bagi raja yang menjadi teka-teki tak kunjung terjawab. Kalau bagi Prabu Siliwangi larangan itu menjadi teka-teki yang tiada terjawab, tidak demikian halnya bagi para pendeta yang memberikan keputusan. Keputusan yang didasarkan kepada pengalaman Sang Prabu sendiri di masa yang lalu. Kepergiannya ke Karawang demi ingin mempersunting seorang gadis yang sangat dicintai, inilah penyebab dari apa yang terjadi sekarang. Suatu kelalaian dan kelengahan yang terjadi oleh dorongan darah dan nafsu muda yang membawa akibat seperti yang sekarang dirasakan. Bukan saja oleh Sang Prabu secara pribadi, melainkan juga oleh seluruh rakyat Pajajaran, bahkan negara sekalipun. Suatu tindak lalai dan lengah yang jangan sampai terulang lagi. Untuk lebih tandas dan secara terang-terangan lagi, bagi para pendeta penasehat agung raja bisa mengatakan dengan tandas bahwa setiap pemimpin di dunia akan bisa mudah tergelincir, hanyalah perempuan penyebabnya. Akan halnya Prabu Siliwangi mungkin memang sudah dituliskan sebagai takdir bahwasanya langkahnya ke Karawang dulu itu bisa diartikan bergesernya perjalanan Sang Surya yang sudah condong ke ufuk barat, sudah semakin memasuki senja untuk akhirnya tenggelam dalam peraduan abadi. Sang Surya di Pajajaran sudah mendekati masa senja dan mungkin pula akan terbit matahari di pagi yang baru. Memerahnya cakrawala sudah mulai menampakkan diri. Peristiwa tidak pulangnya Tumenggung Jagabaya itu dengan cepat tersebar di seluruh Pakuan Pajajaran. Banyak yang membicarakannya, banyak pula yang memberikan tafsiran-tafsiran. Pada suatu malam di dalam kepatihan terdapat kesibukan dengan datangnya tamu-tamu. Mandapati, bukanlah benar apa yang hamba duga waktu itu. Demikian Dipati Siput dengan nada suara menyalahkan kebijaksanaan Prabu Siliwangi dan yang dianggapnya kurang waspada memilih orang kepercayaan. Antara Patih Argatala dan Dipati Siput memang sudah terjalin keakraban karena mereka berdua adalah pejabat-pejabat Pajajaran yang paling setia dan taat terhadap agama yang dianutnya, yakni agama Sang Hyang. Mereka pun masih berdarah galuh seperti juga para pendeta yang menjabat sebagai penasehat agung bagi setiap raja yang memerintah. Raja yang berketurunan galuh serta setia pada agama Sang Hyang, para pendeta yang sekali saat pernah pula dipimpin oleh Pendeta Agung Gedeng Danusetra dari Bukit Dieng dan meninggal di dalam istana Pakuan Pajajaran. Karena terlalu fanatik terhadap agamanya itulah kedua pejabat yang termasuk orang-orang kepercayaan Sang Prabu Siliwangi sesungguhnya menyimpan suatu rasa kecewa terhadap kekukuhan Sang Prabu berpegang kepada kepentingan pertalian darah antara orang tua dengan anak, melebihi kepentingan kepercayaan dan keyakinan, bahkan lebih pula daripada kepentingan negara dan rakyatnya. Mereka menganggap bahwa kebijaksanaan Sang Prabu itu sangat condong kepada kepentingan pribadi keluarganya sendiri. Pendapat mereka, kalau anak sudah murtad meninggalkan kepercayaan dan keyakinan nenek moyang keturunan galuh, maka anak yang nyata-nyata sudah durhaka demikian, buat apa lagi masih diakui? Anak yang sudah ingkar dari agama nenek moyangnya sudah sepantasnya kehilangan hak-haknya selaku keturunan orang tuanya. Murka Hyang Rumuhun dan segenap Dewa Agung pembantunya akan menjelmakan mara bahaya tertimpa kepada seluruh keturunan galuh termasuk Pajajaran. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.